Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على حبيبنا شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mari kita berwasilah dengan Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemuliaan dunia dan akhirat, dibukakan pintu mata hati kita sehingga kita bisa menyaksikan kenyataan Allah baik asma, af'al dan sifat sampai mendekati zat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, mampu mengikuti ketaatan, mengikuti Nabi kita, sahabat, guru-guru kita yang soleh, dan nanti dikumpulkan bersama mereka semua insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas shiratal mustaqim. Sebelum kita mulai, kita zikir beberapa menit untuk mengasah spiritual kita, menghidupkan kolbu. Zikir ini sebagaimana yang kita jelaskan yang lalu, zikir ini akan diharapkan mampu memunculkan rasa dekat, dan setelah dekat, merasa dekat dengan Allah, maka nanti akan muncul rasa cinta dan syauq, rindu, sehingga nanti muncul setelah itu khusyuk yang paling tinggi, ketundukan penuh kepada Allah, makna baik dalam asma'nya, af'alnya dan sifatnya, atau mematikan diri sebelum mati. Maka zikir kita seperti biasa, kita harus letakkan di kolbu kita, ya. Semakin halus semakin dalam. Letakkan di kolbu, di hati. Semakin halus semakin dalam semakin bagus, ya. Karena kalau orang pecinta itu, dia kalau berzikir atau ngomong lembut, dia halus. Semakin halus rasanya semakin bagus. Enggak ada orang yang jatuh cinta atau ngobrol atau memanggil orang yang dia cintai dengan membentak-bentak, gitu ya. Biasanya dengan suara yang halus, rasa yang khusyuk, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lalu kita telah membahas bahwa ibadah ini diperintahkan Allah, khususnya sholat, ibadah mahdo, adalah untuk menguatkan spiritual kita. Karena ibadah mahdo ini larinya sebenarnya kepada spiritual. Spirit itu ruh. Spiritual, ibadah yang seharusnya melibatkan ruh, membersihkan kolbu. Sehingga muncul rasa dekat. Kalau saya munculkan pertanyaan, rasa dekat itu letaknya di mana? Di pikirankah? Di lidahkah? Rasa jasmani di lidah atau di tangan, di kaki? Rasa dekat itu munculnya di mana? Di mana letaknya? Rasa dekat itu letaknya di kolbu, di hati, ya. Jadi hati itu yang merasa. Bapak Ibu,
Kita ini yang paling dipandang Allah di diri kita adalah qalbu kita. Kalau qalbu ini rusak, maka rusak seluruh amal kita. Tak berharga kita di mata Allah. Kalau penyakit jasmani, Allah tidak peduli. Karena Allah tidak memandang yang jasmani. Apakah kita luka tangannya, atau pincang kakinya, atau stroke, Allah nggak peduli. Dia nggak nilai itu. Tapi kalau qalbu kita rusak, qalbu kita berisi iri, rasa. Iri itu rasa. Qalbu kita berisi ujub, rasa bangga, takabur, rasa sombong, ya, dengki, rasa benci orang dapat nikmat. Ini semuanya di qalbu, dirasa. Ini tidak boleh menetap dalam hati. Allah nggak suka. Inilah yang menghancurkan diri kita. Inilah yang menghancurkan qalbu, sekaligus menghancurkan rohani dan jasmani kita. Maka sebagian mursyid kita mengatakan, yang membuat kita itu menciptakan neraka bagi diri kita, kita sendiri. Kenapa? Kita letakkan rasa benci ke dalam hati kita sehingga kita tersiksa. Ya. Kita letakkan rasa dengki, iri ke dalam kalbu kita sehingga kita merana, tersiksa. Itulah neraka. Neraka itu ditandai dengan ketersiksaan. Sorga ditandai dengan kenikmatan, ketenangan. Maka neraka itu kita sendiri yang membawanya ke dalam kalbu kita. Maka zikir-zikir yang kita lakukan ini, zikir-zikir tasawuf dan tarekat itu dalam rangka membersihkan kalbu. Supaya akal pikiran kita tertuju ke Allah, kalbu kita merasa, memandang Allah dia. Dia tidak memandang rasa iri, dia tidak memandang rasa dengki, dia tidak memandang rasa benci, tapi dia pandangkan kalbunya ke Allah Ta'ala, Allah saja. Di balik segala sesuatu ada Allah. Wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu meliputi. Salah satu anugerah Allah Ta'ala, kata Ibnu Athaillah, huwa zahir, dia sangat nyata. Tapi zatnya yang nyata itu, ya, zatnya yang nyata itu dihijab, kata Nabi, dihijab cahaya. Zatnya yang nyata itu dihijab sehingga tidak membakar tubuh kita. Dan kita bisa menyaksikannya apabila kita memandangnya dengan rasa, dengan mata hati, dengan kalbu. Ketika Nabi mengatakan, satarana rabbakum kama tarana hadza al-qamar la tuduhun. Kelak kalian akan melihat Allah seperti melihat bulan purnama ini. Sulitkah kalian melihat bulan purnama? Tidak ya Rasulullah. La tuduhun. Tidak ada kesulitan. Lihat bulan purnama, gampang, nyata, tidak ada kesulitan melihatnya. Ketika misalnya air ini air putih, saya minum, rasanya tawar. Ketika ini air manis, saya minum, rasanya manis. Apakah rasa manis itu nyata? Apakah rasa manis di teh manis itu nyata? Nyata. Susahkah merasakan manisnya teh manis itu? Tidak. Bisakah orang membantah? Bisakah kita membantah kenyataan, keberadaan adanya manis itu? Tidak bisa. Begitulah perumpamaan mudahnya menyaksikan Allah dengan qalbu, dengan mata roh itu. Dia tidak berbentuk, tidak ada rupa, tidak ada warna, tapi bisa disaksikan rasa manis itu. Kita buat perumpamaan rasa manis karena kaitannya
menyaksikan Allah itu dengan rasa nurani. Maka contohnya ke dalam bentuk rasa. Dan rasa itu letaknya sekali lagi hanya di kolbu, di hati. Maka dalam hadis qudsi dikatakan, tidak ada yang bisa meliputi zatku kecuali kolbu, hati hambaku yang beriman. Hati-hati yang berisi iman baru bisa ma'rifat, baru bisa menyaksikan Allah. Hati-hati yang disinari cahaya keimanan. Maka kita menyaksikan dengan keimanan, dengan kolbu, dengan rasa. Berzikir letakkan di kolbu. Berulang-ulang kali kita sampaikan, ketika berzikir itu letakkan di kolbu. Supaya apa? Supaya dia menangis, supaya dia bersih, supaya dia bergetar, supaya dia melahirkan energi zikir itu, melahirkan cahaya, melahirkan rasa bertuhan yang kuat. Itulah makanya kita disuruh berzikir pakai kolbu. Itulah sebabnya amalan tanpa kolbu tidak diterima, karena yang dipandang Allah itu kolbu. Itulah sebabnya sholat kita yang tidak berisi hadir hati, hudurul qalbu, tidak berisi khusyuk, tidak dipandang Allah, terbuang begitu saja. Itulah sebabnya kita berdoa tidak melibatkan qalbu, tidak dari hati kita. Doa ditolak, tidak diterima. Min qalbin ghafil, semua doa diterima Allah kecuali doa yang berasal dari hati yang lalai. Karena hati yang tidak menghadap Allah itu sama dengan kita cuek membelakangi Allah. Memanggil Allah, meminta dengan memunggungi, membelakangi Allah itu menghina. Bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersyahadat, tapi kita tidak menyaksikan Allah. Qalbu kita tidak menyaksikan Allah. Itu syahadat dusta. Tidak diterima syahadatnya. Maka semua ibadah bergantung kepada hati, bergantung kepada Allah. Apakah hati itu menyaksikan Allah? Apakah qalbu itu benar-benar menyaksikan kenyataannya, menyaksikan asma'nya, menyaksikan af'alnya, menyaksikan sifatnya, menyaksikan nur zatnya, atau sampai mendekati zatnya, atau menyaksikan zatnya. Dalam teori fisika, ini benda-benda padat begini, semua benda ini. Ambil saja tisu ini, gelas ini kalau dihancurkan lebur jadi debu. Dihancurkan lagi lebur jadi air. Dileburkan lagi, dihancurkan pakai alat, jadi gas dia. Dihancurkan lagi gas itu pakai alat, nanti bentuknya seperti cahaya bening. Yang oleh orang fisika menyebutnya dengan istilah meta, cahaya kilauan. Bagaimana menghancurkan cahaya kilauan? Enggak ada alatnya. Manusia belum menemukannya, belum dikasih Allah ilmunya. Semua benda-benda ini ketika dihancurkan kembali ke air, kembali ke cahaya. Maka asal diri kita adalah air. Asal diri makhluk semuanya adalah nur. Semuanya kembali ke cahaya. Kalau mau ke ujung. Maka hijab zat itu yang paling dekat dengan zat adalah hijab cahaya. Itulah yang dikatakan Nabi dalam hadis sahih. Lau kasyafahu, sekiranya dia sikapkan cahayanya, lah tarakat, maka terbakarlah. Bagaimana supaya kita masuk? Maka bakar diri kita, hancur leburkan diri kita, panakan diri kita, baru kita bisa menyaksikan keberadaannya, baru bisa kita menyaksikan zatnya. Mutu qabla an tamut, latih diri kita mati sebelum mati beneran. Karena lan tarawna rabbakum, lan tarau ahadam minkum hatta tamut. Kamu tidak akan bisa menyaksikan Tuhanmu sampai kamu mati. Nah,
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana teknis kita berzikir, teknis kita beribadah? Yang pertama teknisnya adalah dari asma. Letakkan zikir-zikir kita itu di kolbu, dirasa. Astaghfirullahaladzim. Rasakan kita betul-betul mohon ampun. Rasakan kita benar-benar berdosa. Pahami maknanya itu dengan akal. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Ampun, ampun, ampun ya Allah. Ampun, ampun, ampun. Harus begitu. Jangan main-main dengan istighfar. Jangan main-main berzikir. Kalau main-main tidak berkesan di qalbu, tidak berkesan di hati. Tapi pakai hati, pakai rasa. Apabila kita berzikir pakai hati, pakai rasa di asma. Asma Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika kita menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, ketika kita menyebut Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, wahai Allah yang Maha Pengampun, kita merasa seperti benar-benar diampuni Allah. Ini yang menyelamatkan kalbu kita nanti. Maka kalbu kita ketika dia tersentuh, tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq, keluar air mata kita. Tatkala keluar air mata kita karena takut, karena rindu, karena mohon ampun, karena merasa bersalah, maka air mata yang keluar dari kolbu, pengaruh kolbu tadi, itu bisa memadamkan neraka. Itu bisa membersihkan kolbu yang menyebabkan kolbu serasa seperti di neraka. Bisa menghilangkan rasa iri, rasa dengki, rasa sombong, rasa benci yang berlebih-lebihan kepada makhluk dan seterusnya. Termasuk rasa-rasa yang menyiksa kolbu kita. Jadi neraka di dunia pun itu hancur dengan tetesan air mata. Neraka akhirat pun itu binasa apinya dengan tetesan air neraka, dengan tetesan air mata, karena yang dihadapkan kepada Allah. Ini langkah awal berzikir. Di asma namanya, dirasakan, dikolbukan, ya. Zikir begitu, sholat begitu. Naik ke atas, masuk ke ruh. Setelah kolbu, masuk ke ruh. Ini yang kita sebut dengan istilah, kalau guru-guru kita menyebut dengan istilah zikir ruh. Nah, jadi ini tadi di kolbu dengan rasa. Kalau di jasmani merinding, kalau di kolbu menangis, masuk ke ruh, mata hati, baru terasa tenang. Nah, ini letak ruh jismani di sodar, ruh ruhani ini pakai di kolbu tadi, menangis dia, rasa sedih, nangis. Ruh sultani ini, inilah nanti yang disebut dengan zikir ruh, zikir mata hati. Inilah zikir yang disebut Allah yang menghasilkan ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ini yang sering saya latih. Bapak Ibu coba ulangi. Pandang ruang kosong di depannya. Coba pandang ruang kosong depannya. Pandang ruang kosong depan kita. Rasakan bahwa di balik ruang kosong ini ada Allah yang meliputi segalanya. Rasakan, pandang pakai hati rasa. Di balik ruang kosong itu ada Allah, gak ada bentuk, gak ada rupa, gak ada warna. Ya, coba pandang ruang kosongnya.
tenang dia. Engkaulah itu ya Allah. Kaulah di balik segala sesuatu ya Allah. Pandang pakai ruh kita. Di balik ruang kosong itu ada Allah. Nah, pandang ruang kosong itu, boleh pandang ruh kita. Di balik ruh kita itu yakini ada Allah. Bagaimana pandang ruh Ustaz? Ya pandang ruang kosong, rasakan. Kita sadar kita. Nah, rasakan. Seolah-olah ruh kita keluar. Boleh Bapak niatkan, pandang ruang kosong, ruhnya keluarkan ke ruang kosong, lapisan ruhnya. Yang penting kita merasakan, sadar, tenang dia. Di balik segala sesuatu ada Allah. Di balik ruang kosong ini ada Allah. Di balik ruh saya ini ada Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, yang meniupkan tenaga, kuah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar kepada ruh. Pada ruh saya ini adalah Allah. Rasakan. Itu tenang. Itu zikir ruh. Ini zikir qalbu di asma. Ya. Zikir ruh bisa diapal, baru panapi apal. Jadi kita seperti keluar, kita ngerasa nggak ada apa-apanya, pandang ruang kosong. Zikir ruh ini nggak bersuara dia, Pak, Bu. Jadi waktu kita sholat pun begitu. Allahu Akbar. Kita pandang ruh kita. Ruh kita meliputi jasmani, luar dalam. Dia bisa dirasakan adanya. Pandang, ini kan badan saya bergerak. Yang menggerakkan badan ini siapa? Kan ruh. Nah, pandang ruh yang menggerakkan itu. Yakini di balik ruh yang menggerakkan itu ada Allah yang memberinya tenaga. Ruh dengan Allah itu tak berjarak. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Tiupan ruh itu terus 24 jam. Kalau berhenti tiupan, berhenti tenaga, kita mati. Jadi Allah tidak pakai malaikat berhubungan dengan ruh. Makanya ruh itu sirri, rahasiaku. Wa ana sirru, saya pun terahasia. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kulir ruhu min amri rabbi. Salah satu profesor senior kita menafsirkan, kulir ruh, katakanlah ruh itu min amri rabbi, bergerak langsung atas perintahku. Oh, dia membahasakan gitu. Di bawah perintahku langsung, min amri, amar. Di bawah perintahku. Bergerak langsung atas perintah. Jadi yang kita pandang, kita rasakan ruh kita itu. Yakini di balik ruh itu ada dia. Yang gak ada bentuknya. Dia seperti energi, tapi nggak ada bentuknya. Gas saja nggak bisa kita lihat, energi saja sering nggak bisa kita lihat. Tapi yakini di balik itu Allah. Dia meliputi segalanya. Dia bisa hancurkan segalanya dalam satu waktu. Karena dia maha kuasa. Maka bertuhan pakai qalbu itu, Allah terasa dekat. Maka ketika kita ibadah itu, jangan kalian meludah ke depan, kata Rasulullah. Kenapa? Karena orang yang salat, Allah berada di antara dirinya dan Ka'bah, di antara ruhnya dan kiblat Ka'bah. Ada meliputi. Ya. Maka ketika kita salat, nggak boleh lewat depan orang salat. Nah, itulah dia, Pak. Begitulah cara beribadah, begitulah cara zikir. Itulah spiritual dalam Islam. Itulah ilmu tasawuf, itulah inti dari ilmu tarekat. Maka rugi orang yang tidak bertarekat. Rugi, tidak ada yang bimbing spiritualnya, tidak ada yang membimbing qalbu, rasanya dan ruhnya. Dia kira dia bisa hidup berdekat dengan Allah tanpa ruh dan hati, qalbu dan rasa. Sedangkan yang jahir saja, fisik saja, harus ada yang membimbing. Bagaimana yang ruh? Bagaimana dengan rasa bertuhan? Kalau tidak ada yang membimbing, tidak ada yang nunjukin, orang akan bingung. Orang awam akan mencari-cari. Allah tak perlu dicari, Allah dikenali, rasakan keberadaannya, asma'nya.
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rasakan kasih sayang itu. Kasih sayang itu sifat. Sifat itu ada di kolbu. Melekat di kolbu rasa kasih sayang itu. Asma itu melekat. Bila kita rasakan. Maka asma Allah itu, sifat Allah itu ma'ani. Sifatnya ma'ani. Tidak berbentuk dia. Bentuknya rasa. Maka yang bisa menghubungi rasa hanya kolbu. Maka orang yang buta rasanya, buta hatinya, buta kalbunya di dunia, lebih buta lagi nanti di akhirat. Sengsara hidupnya. Dan siksa neraka, siksa rasa. Yang disiksa adalah rasa, yang tersiksa adalah rasa. Kalau rasa tidak tersiksa, neraka tidak punya ada arti. Tidak ada arti neraka. Pahamkah kita itu? Kenikmatan surga, kenikmatan rasa. Tidak bisa dikatakan nikmat kalau tidak ada rasa. Nikmat itu adalah rasa. Letaknya tetap di kolbu. Maka siksa neraka itu sampai ke afidah. Sampai ke mata hati. Sampai ke lubuk hati yang dalam. Al-Hutamah, neraka jahanam, neraka Hutamah itu allati tattali'u alal afidah, dia menembus mata hati, dia menembus rasa yang paling dalam. Tingkat sakitnya luar biasa. Maka orang yang jatuh cinta kemudian putus cinta, dia akan merasakan dunia seperti neraka. Itu adalah siksa, dan neraka lebih sakit lagi dari itu siksanya. Dan itu neraka dunia. Kenapa? Karena dia letakkan cinta di dalam kolbunya kepada manusia. Ketika Allah putus, maka dia merasa tersiksa. Karena kolbu itu menyentuh afidah, mata hati. Letaknya di mata hati. Nah, kalau sudah bisa nanti di sini, zikir dengan ruh, zikir dengan rasa kolbu tadi muncul rasa dekat, kemudian naik zikir tanpa huruf, tanpa suara dengan ruh, maka muncul rasa cinta. Hiduplah mata hati. Di balik rasa cinta itu ada Allah. Barulah kebuka nanti hijab-hijab. Ya. Di balik rasa cinta itu ada Allah. Rasa cinta, rasa rindu, itulah buruk di kolbu kita untuk sampai menuju Allah. Itulah kendaraan kolbu, kendaraan kita untuk menatap, menyaksikan Allah. Nah, itulah dia. Karena rasa cinta, rasa rindu itu berada di fuad. Baru kita masuk ke lub inti itu, menyaksikannya, rasa bertuhan. Baru kita selalu, ya namanya kalau sudah cinta rindu, baru kita tak bisa lagi melupakan Allah, tak bisa lagi berpaling dari Allah. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada Allah, ada wajah Allah, ada zatnya. Abu Bakar mengatakan, aku menyaksikan Allah. Kemanapun ku hadapkan mataku, aku menyaksikan Allah dulu, baru melihat benda itu ada. Aku saksikan dia. Huwa zahir, dia nyata. Ma fauqahu syai'in. Allah itu nyata, tidak ada yang menghijabnya, tidak ada yang di atasnya. Kata Nabi SAW. Kata Umar bin Khattab, aku melihat di balik segala sesuatu ada Allah. Lihat televisi, di baliknya ada Allah. Allah yang membuat itu bergerak. Itu semuanya bergerak karena Allah, karena energi yang diberikan Allah. Alam ini bergerak karena Allah yang gerakkan. Dia Maha Kuasa. Saksikan dia gerakan alam semesta dengan teratur. Semesta ini begitu teraturnya, begitu indahnya. Langit itu begitu tingginya tanpa tiang. Begitu tingginya tak bisa digapai. Menunjukkan betapa ilmu Allah tidak ada habisnya. Betapa kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Karena langit yang dia ciptakan pun dia tunjukkan gak ada batasnya. Bagaimana dengan kekuasaan yang memiliki batas? Ada dia di situ di balik langit itu. Begitulah ya, memahaminya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini spiritual Islam itu. Ini intisarinya. Jadi zikir di kolbu dengan rasa berlapas dia masukkan ke hati. Karena dia jasmani kolbu. Zikir jahar itu menimbulkan rasa di kolbu. Apabila sudah sering berzikir muncul rasa dekat, baru zikir tenang. Muncul rasa cinta, tenang. Gak usah berhuruf, gak usah bersuara. Orang yang lagu cinta itu kan jatuh cinta, rindu, dia temenung aja. Kapan ketemu dengan orang yang dicintai? Tenang aja. Baru masuk ke wilayah hakikat, menyaksikan nur zatnya, menyaksikan zatnya. Kalau dia mengizinkan. Kapan kita bisa menyaksikan nur zatnya atau zatnya? Ketika kita mematikan diri, keluarkan roh kita dari diri kita. Fana. Allah. Rasakan bahwa kita nggak ada. Yang gerakkan ini Allah. Biarkan saja dia bergerak dengan sendirinya dari dalam, dari roh. Tidak usah diperintah. Allah, kita keluar. La haula wala quwwata illa billah. Keluar dari diri kita, tidak ada daya kecuali Allah. Terus kita asah terus sampai betul-betul fananya, matinya sempurna. Apa yang dimaksud dengan mati? Kita merasa berbuat itu, yang melakukan segalanya hanya Allah. Kita tidak pakai hawa nafsu. Hawa nafsu kita sudah tak terpandang kita lagi. Akal kita hanya standby saja. Tak bisa merintah, tak memerintah. Tapi kita lihat ruh itu yang menggerakkan. Kita lihat, biarkan saja dia. Kemana mau geraknya? Kayak metik namanya. Kemana dia mau bergerak, biarkan saja. Jangan ada keinginan kita kosong. Maka ilmu ruang kosong, ilmu zero, kekosongan murni, itu wilayah jat. Aina Allah qabla khalaqu kulli syai'. Di mana Allah ya Rasulullah sebelum dia menciptakan segala sesuatu, kata Nabi, fi ama, di dalam, di wilayah kekosongan murni. Itulah wilayah yang paling tinggi, mendekati jat. Dan orang Jawa punya teori ketuhanan, namanya suwung. Ilmu suwung ini, kalau menurut hemat saya, ini ilmu para nabi, para wali. Walaupun ada pergeseran sedikit, saya percaya dulu Nabi sudah diutus ke Indonesia sebelum Nabi Muhammad. Karena Nabi itu ada 124 ribu. Bagaimana orang-orang Jawa kuno mengetahui ilmu suwung, ilmu kosong, kalau tidak ada para Nabi dulu datang mengajarinya? Saya punya keyakinan begitu, Pak. Kan ada 124 ribu Nabi dan Rasul. Cuman yang wajib dipercaya 25. Dari mana mereka tahu ilmu suwung, ilmu kosong, ilmu ama? Berarti kemungkinan besar dulu sudah ada diutus Nabi. Maka ada yang menyebut, ya, tempat mendarat, salah satu tempat Nabi Adam itu adalah apa namanya? Gunung Padang. Gunung Padang itu batunya diperiksa 25.000 tahun sebelum Masehi. Sama dengan umur Nabi Adam. Batunya itu, Pak. Nah, dari situ kita bisa memahami kan. Ada isyarat bahwa sesungguhnya dulu pun sudah pernah diturunkan Allah Nabi di Indonesia sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Cuman ajaran suwung ini kan karena dia kalau bahasa saya seperti agama Nasrani, ada pergeseran sedikit dia. Kita tinggal mengarahkannya ke Allah saja. Tuntunannya Quran hadis, Quran sunnah, ilmu kenabian. Supaya jangan melenceng dia. Ya. Kayak Kristen, itu kan melenceng. Jadi menyembah Nabi Isa. Di ilmu suwung, begitu juga diarahkan ke Allahnya. Ya. Karena di balik ruang kosong itu, Bapak kira ruang kosong ini gak ada isinya? Banyak isinya, Pak. Di sini ada alam jin, di sini ada alam malaikat, di sini ada alam ruh. Di sini semua di balik ruang kosong ini. Dimensinya semua di sini. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, nambah ilmu dan keyakinan kita, nambah rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Yang saya jelaskan kunci-kuncinya aja, Bapak Ibu ya. Saya mengulang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mungkin ada pertanyaan? Pak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan tadi ibadah itu di hati. Kemudian sering kita dengar bahwa Allah itu tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan ruang. Kemudian Allah itu ada, namun tidak ada. Bahkan ada sebelum ada kata-kata ada itu sendiri. Nah, tadi dikatakan kita untuk bagaimana merasakan adanya Allah itu dengan tentunya di hati tadi Ustaz ya. Namun bagaimana caranya kita berlatih atau mengolah rasa supaya Allah itu nyata di dalam hati. Bahkan ada beberapa yang mengatakan sebenarnya Allah itu bersemayam di dalam hati. Apakah hal tersebut benar-benar di dalam hati atau memang sebenarnya kan tidak ada tadi. Bagaimana Ustaz untuk bagaimana merasakannya dan mengolah rasanya seperti apa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kita sebutkan zikir dan ibadah itu bertahap. Pertama, zikir di asma. Asma itu letakkan di kolbu, dirasakan di hayati. Supaya rasa-rasa yang buruk di hati itu keluar. Rasa dengki, rasa iri, rasa benci, sombong dan seterusnya keluar dia. Karena kita merasakan, merasa berdosa, hilang rasa sombong kita, merasa tak berdaya, hilang sombong kita kan. Ya, merasa berdosa, hilang kita untuk melihat aib orang, merasa menghinakan orang. Ternyata kita juga banyak dosa. Itu. Di asma baru di ruh tenang. Itu diolah. Jika di ruh tenang. Tatap ruang kosong, di balik ruang kosong itu yakini. Nah, ketika kita natap ruang kosong, kita rasakan ruh kita. Ya, kita lihat ruang kosong, kita sadar yang melihat itu kan ruh kita. Nah, di balik ruang kosong itu ada Allah, di balik ruh kita itu ada Allah. Ya. Sebenarnya kalau Bapak melihat pakai ruh, coba nanti Bapak bercermin. Lihat dirinya, lihat pakai ruh. Nanti muncul di sisi-sisi badan Bapak itu ada cahaya, bersinar badan Bapak itu. Ada lapis cahaya di situ. Pandang pakai hati. Itu sebenarnya pantulan cahaya ruh. Tapi mandangnya pakai hati, nanti kelihatan dia. Nah. Dan di balik cahaya itu ada Allah dia, nggak ada bentuknya. Anasir, aku itu rahasia, dan manusia itu, ruhnya itu rahasiaku. Min amri Rabbi, bergerak atas perintahku. Jadi dilatih, zikir diam, kayak orang semedi. Saya kalau zikiruh misalnya diam, kan kita kayak orang mati Pak. Kayak patung, kayak orang mati. Nanti kalau kita terus lagi ke dalam, ini muka kita ini pucat, roh kita kayak keluar. Betul-betul kayak orang mati. Nah itulah melatih mati tadi. Untuk sampai ke makom nurjat atau melihat jat.
dengan izin Allah Ta'ala. Maka perlu ada pembimbing, guru, biar jangan salah. Sebenarnya dalil ayat hadis semuanya ada. Semuanya ada. Tapi orang yang tidak menjalani spiritual, dia tidak tahu, kadang nggak ketemu ayat hadisnya. Tapi kalau dia jalani ketemu, oh ini ternyata ayatnya hadisnya. Bukan cocokologi, nggak ada istilah cocokologi. Memang itu dia. Dia menjadi sebuah ilmu. Setelah dikaji Quran hadis, Quran sunnah, disusun sistematis gitu, maka jadi sebuah ilmu dia. Kalau sudah disusun sistematis, jadilah ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Maka kan zikir kolbu, zikir hati. Kenapa kita menangis? Karena tersentuh kolbu kita. Kan ada ayatnya menangis. Orang yang berzikir ibadah nangis. Kenapa? Tersentuh kolbunya. Nangislah dia. Kenapa kita merasa tenang ketika berzikir? Karena zikir ruh. Tenang, kayak orang mati kan tenang. Yang kita pandang hanya Allah. Kenapa enggak tenang? Semua selain Allah hilang. Tenang. Karena bersama Allah itu tidak ada kesulitan hidup, tidak ada kesusahan. Bersama Allah itu yang ada ketenangan, kenikmatan. Itulah sorga. Maka saya sering mengatakan, Nabi sering mengatakan kepada sahabat, idza marartum biriyadil jannah farata'u. Kalau kalian lewat taman sorga, mampir-mampirlah. Apa taman surga ya Rasul? Hilakah zikir, halakah zikir, zikir melingkar. Di situ disebut hilakah, halakah. Halakah itu kan melingkar. Nah, kalau di Qadariyah kan kita zikirnya melingkar, tidak putus dia, nyambung energi ruhnya. Melingkar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluar cahaya zikirnya itu. Keluar aura cahaya zikirnya itu. Ucapan la ilaha illallah itu. Baru cahayanya berubah nanti menjadi rasa, menghidupkan kolbu kita. Meyakinkan kolbu kita. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah, 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 Allah. Nah, gitulah dia. Mirip dengan ilmu elektronik. Saya getar dari pita suara. Getar pita suara melahirkan gelombang. Gelombang itu berubah dia menjadi bentuk suara. Disampaikan lagi dengan listrik. Zikir itu melahirkan cahaya. Cahaya itu nanti berubah menjadi rasa. Rasa bertuhan. Ini dalam kajian energi begitu. Ya. Karena energi, rasa itu yang abstrak, tak bisa dilihat mata, tapi bisa disaksikan kolbu. Bisa. Ini listriknya nggak bisa dilihat mata. Di dalamnya ada energi, nggak bisa kita lihat. Tapi karena dia bentuknya fisik, bisa kita rasakan. Kalau kita pegang dia, listrik kontak kita. Tapi nggak kelihatan dia. Tapi karena dia jahir, kontak kita. Nah, zikir pun begitu. Apabila dia kita masukkan ke kolbu, jahir dia, merinding jasad kita, bergetar jasad kita nanti. Kalau dia keluar ke jahir, bergetar. Taksyairuna juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar kulit orang-orang yang takut kepada Allah Tuhannya. Nah, begitulah dia, Pak. Jadi dari awal, Pak, ya. Ini hari ini subuh ini saya ingatkan kata kuncinya, cara teknis berzikir dan beribadah. Sholat pun begitu. Anggap kita sudah keluar dari diri kita, mati. Biarkan jasad kita yang menggerakkan ruh yang di dalam. Sholli pada subuh rakaat ini adaan ma'manillahi ta'ala. Allah. Nah, coba perhatikan geraknya. Ini kan gerakan ini tidak kemauan hawa nafsu saya. Yang gerakan dalam. Saya merasakan nikmat aja. Dia gerakkan dari dalam. Dan gerakannya pun halus. Nah, kalau gerakan tak halus itu yang dari luar, dari kasar dia. Gerakan maunya hawa nafsu.
Maunya hawa nafsu itu kasar, mau duel, mau berantem, gitu kan. Nah itu bedanya. Tapi kalau gerakan ruh di dalam dia halus. Allah, karena dia sedang menatap, dia menyaksikan, dia merasakan yang menggerakkan yang di dalam. Bapak pun kalau bapak perhatikan gitu gerakannya, ngikut juga rasa bapak kan. Nah, gitulah dia, kayak kontak jadi gitu. Baik, saya kira itu saja karena udah siang. Cukup. Masih ada Dari lagi? ibu-ibu ada yang menanyakan? Sepertinya sudah selesai Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih pada Pak Ustadz atas pencerahannya. Semoga pada kesempatan ini bisa menambah ilmu kami dan semoga meningkatkan keimanan kami. Mohon sekiranya ditutup dengan doa Pak Ustadz. Saya akhiri sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, dosa anak istri keluarga kami, dosa umat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa para pemimpin bangsa kami, para ulama kami. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan ya Rahim. Bersihkan kalbu kami dengan sebersih-bersihnya ya Allah. Bersihkan kalbu ini dari selain Engkau ya Allah. Bersihkan kalbu kami dari selain Engkau ya Allah, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami tatap, kami melihat, menyaksikan Engkau menyertai ya Allah. Engkau berada di balik segala sesuatu. Engkau ada sebelum segala sesuatu ada. Engkau menyertai seluruh hamba-hambamu. Engkau meliputi langit dan bumi ya Rahman. Engkau maha kuasa, kami sangat lemah, tak berdaya. Engkau maha perkasa, kami maha lemah ya Rahim. Tiada kekuatan kami ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya upaya yang kami miliki kecuali Engkau ya Allah, kecuali kekuatan dari Engkau ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa majelis kifarat. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.